pembelajaran ibadah dan tempat berkumpul orang-orang baik, insya Allah saya yakin ini pasti bisa terwujud. Efeknya dan dampaknya kepada masyarakat apa? Pasti otomatis karena ini menjadi pusat wisata religi, otomatis UMKM kita akan tumbuh, ya. Kemudian para pendatang otomatis bandara kita pertama pasti akan ramai selalu. Dengan ramai bandara akan tertampung tenaga kerja. Di pinggir bandara pasti akan lahir hotel-hotel. Dengan lahir hotel-hotel tertampung lagi tenaga kerja. Karena kita tahu bahwa di Aceh angka pengangguran ini tinggi. Begitu juga angka kemiskinan tinggi. Nah, solusinya apa? Kita daerah syariat Islam. Kita berbicara Serambi Mekah. Kita ingin menerapkan syiar Islam yang kafah di Aceh. Banyak pesantren, pondok pesantren, dayah, mereka tamat pesantren ini bisa menjadi gap di sini. Tertampung tenaga kerja. Karena yang menjadi mutawif itu pasti tamatan-tamatan pesantren dan mereka nanti akan mendapatkan sertifikat dari kerajaan Arab. Masya Allah sekali, Pak ya. Iya, jadi kita bukan hanya standar yang kita minta, standar bagaimana pemerintah Arab untuk melakukan manasik di sini. Oke, Bapak. Berarti ini memang secara nggak langsung ya, Pak ya, ini dapat berdampak di dalam dampak ekonomi dan juga sosial, Pak ya. Tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan mengenai sumber daya manusia tadi, Pak. Kita lihat beberapa perusahaan yang ada di Aceh ini kan banyak dipimpin oleh bukan masyarakat kita, melainkan orang dari luar. Nah, takutnya nanti ke depan bakal seperti itu juga, Pak. Bukan karena kita orang yang nggak ada, tapi kemampuan masyarakat kita ini yang sepertinya memang harus ditingkatkan. Nah, mungkin ada saran apa dari Bapak ataupun apa yang akan Bapak lakukan? Memang berawal dari pembangunan infrastruktur apapun, kita ingin membangun infrastruktur, kita ingin mewujudkan gedung yang mewah, kita ingin mewujudkan jalan yang baik, tetapi kami punya program khusus, yaitu program yang awalnya adalah tentang infrastruktur manusia dulu. Nah, dengan adanya infrastruktur manusia punya infrastruktur yang baik, otomatis semua akan terkelola dengan baik. Nah, kita akan siapkan. Oleh karena itu, kami menyiapkan beasiswa dari usia dini sampai S2, S3. Kami siapkan itu semua. Karena itu adalah investasi untuk ke depan bagi masyarakat Aceh. Karena kepemimpinan ke depan, kita menghadapi Indonesia Emas ke depan. 2045, Pak ya? Ya. Jadi harus punya skill semua masyarakat Aceh yang hidup. Nah, itu susah ya, Pak ya, sebenarnya karena masyarakat kita sendiri masih minim gitu, Pak, keinginannya terkadang. Tapi mereka protes kalau misalnya yang dipakai itu bukan dari orang Aceh, seperti itu. Maka nanti butuh lah nih kayak Bapak gagasan seperti Bapak sampaikan tadi, bahwasanya menyiapkan beasiswa sebagai bentuk pelatihan juga terhadap sumber daya manusia yang ada di Aceh. Kami juga menyiapkan sekolah vokasi. Sekolah vokasi misalnya. Kita menyiapkan sekolah vokasi yang mereka langsung siap pakai ketika mereka tamat yang mendapatkan sertifikat. Artinya pelatihan sekolah vokasi ini kan bentuk pelatihan yang mereka langsung turun ke lapangan. Mereka nanti mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini mereka bisa diterima oleh perusahaan-perusahaan ketika mereka melamar kerja. Nah, itu kita siapkan dari pertanian. Dari kemudian misalnya di pantai barat selatan kita tahu daerah pertambangan, kita siapkan sekolah pertambangan seperti misalnya menjadi operator alat berat atau yang lainnya. Nah, itu kita siapkan semuanya. Ya, memang, Pak. Rencana itu memang harus sematang itu ya, Pak ya? Harus, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa angka pengangguran tinggi di Aceh. Benar. Untuk secepatnya mengatasi ini, solusinya adalah sekolah vokasi. Ini jalan yang tepat, karena di negara-negara luar pelatihan ini biasa dilakukan ya, Pak? Ya, sekolah ini rutin bagi mereka, dan mereka selesai mendapatkan sertifikat sekolah itu mereka bisa langsung bekerja. Iya, benar.
Jadi itu memang dari sumber daya alamnya, dari infrastrukturnya itu sudah difikirkan ya Pak ya. Sudah. Akan sangat sayang sekali jika infrastrukturnya sudah sebagus itu tapi SDM-nya bukan kita. Ya, ya. itu pasti. Semoga itu bisa dapat terrealisasikan Bapak. Oke Bapak, mengenai peran akademisi, ini kan rencana yang besar. Di balik rencana yang besar itu kan membutuhkan penelitian dan juga inovasi. Benar. Yang pastinya akan dilakukan oleh akademisi. Nah, menurut Bapak pribadi, apa peran akademisi untuk dapat menyukseskan acara ini? Saat ini pun kami sudah melibatkan, sudah melibatkan Bapak? Para akademisi. Karena kita tahu daerah Aceh adalah daerah gempa. Bagaimana bangunan yang kita wujudkan, ini kan butuh para akademisi. Iya, benar sekali. Nah, saat ini kami udah melibatkan. Sudah melibatkan. Kami menyusun visi misi ini melibatkan seluruh elemen. Akademisi. Tadi pagi saya baru bertemu dengan sejumlah profesor dan doktor. Saya menerima masukan beliau. Para beliau ini semua mendukung sepenuhnya. Kenapa mendukung sepenuhnya? Karena kita adalah daerah Serambi Mekah, daerah syariat Islam. Jadi visi misi kita ke depan, Aceh ini kita bawa juga dalam syariat Islam. Oke Bapak, berarti memang sudah ada akademisi yang dilibatkan. Sudah. Nah ini kan di Aceh ini terdiri dari beberapa fakultas Pak ya, Benar. baik itu dari negeri ataupun swasta. Iya. Boleh disebutkan Bapak mungkin beberapa universitas yang sudah diselami dan diajak buat bekerja sama membangun pusat manasik haji terbesar se-Asia Tenggara di Aceh ini Pak? Tadi pagi sebelum saya kemari, saya bertemu dengan 13 orang profesor 13 dan orang. Dari semua universitas. Oh, memang udah persatuan universitas di Aceh. Dan ini adalah pertemuan saya kesekian kalinya. Nah, kenapa saya berani menawarkan gagasan kita ini? Karena mereka semua mendukung. Nah, sebelum saya memaparkan di depan publik, saya juga berkonsultasi kepada ulama. Saya menanyakan, Aceh ini kita ingin bawa kemana? Tetap para ulama mengatakan Aceh adalah Serambi Mekah dan tidak boleh dihilangkan syariat Islam. Wajib visi misi ke depan adalah dalam syariat Islam. Oleh karena itulah kami mewujudkan ini. Berarti memang sudah dilibatkan Pak ya, Pasti. dari akademisi, ulama dan semuanya semua pihak. Oke. Nah, kami juga baru-baru ini kami ke lokasi pada para ahli bait, artinya para keluarga. Kami mendapatkan doa restu. Saya menjelaskan bahwa kita akan membangun di sini adalah pusat tamadun dan tamadun. Kita ingin membangun di sini tamadun. Jadi pusat manasik, kemudian pusat zikir se-Asia Tenggara yang bisa ditampung dengan luar biasa besar. Karena kita ingin mengembalikan roh Aceh yang sebenarnya. Dulu para nenek moyang kita, dulu Aceh ini dikenal Serambi Mekah. Orang sebelum ke Mekah pasti singgah dulu di Aceh. Dan kita punya ikatan emosional yang kuat dengan kerajaan Arab. Sampai hari ini hanya satu-satu provinsi yang privilege ya Pak ya? Bukan, satu-satu provinsi yang berangkat haji ketika pulang mereka mendapatkan uang pemberian dari hasil Habib Uga. Hanya satu-satu provinsi. Provinsi lain tidak ada pengembalian dana ketika mereka pulang dari haji. Jadi Aceh punya hubungan emosional yang baik dengan kerajaan Arab. Itulah privilege kita ya Pak ya sebagai orang Aceh, memang kelebihan kita. Insya Allah Bapak kalau memang ini terselenggarakan dengan baik, kita akan mendapatkan hikmah dan dampak yang sangat luar biasa. Baik Bapak, ini kan gagasan yang sangat besar ya Pak ya. Benar. Pasti ada tantangan yang sudah Bapak hadapi. Pasti. Boleh diceritakan Pak? Pasti, banyak tantangan. Karena mereka, saya tidak menyalahkan mereka. Kemarin saya bersilaturahmi, kami mengunjungi salah satu media di Aceh. Saya menyampaikan kritikan yang baik untuk Aceh lebih baik terbuka bagi saya 24 jam. Nah, kita tidak pernah alergi dengan kritikan. Ketika kami menawarkan gagasan ini, ya kan? Dan ada satu dua yang namanya kita dengan niat baik, tujuan baik, ya kan? Niat yang tulus, kerja keras dan tujuan yang baik, insya Allah kami yakin pasti Allah akan wujudkan. Nah, apalagi yang kami cita-citakan ini adalah membangun pusat manasik.
Jadi kita ingin benar-benar yang dikenal Serambi Mekah, ketika kita pergi keluar Aceh, kita benar-benar orang yang memahami tentang agama. Mohon maaf, saya pernah pengalaman. Ketika saya di DPR, saya bersama teman-teman anggota Komisi 1 kunjungan ke salah satu daerah. Sesampai di daerah, selesai maghrib, bukan selesai maghrib, selesai acara, tibalah waktu maghrib. Mereka pasti mempersilahkan, ayo kita salat berjamaah, imamnya langsung dari Aceh. Jadi otomatis ada imam kita dari Aceh, karena pemahaman orang di luar provinsi Aceh ini daerah syariat Islam, orang pasti paling tidak bisa menghafal Al-Quran dan bisa menguasai tentang agama, walaupun tidak sepenuhnya. Pasti itu yang terjadi kalau kita keluar Aceh. Nah, orang memikir kita bahwa tentang syariat Islam yang kafah di Aceh, padahal kita sendiri tidak mengerti dan tidak menguasai. Inilah yang ingin kami kembalikan semua. Di tempat pusat manasik ini, kami menyiapkan juga pengajian gratis. Gratis. Dari usia dini sampai lansia. Terbuka sampai untuk umum, yang tua. Terbuka untuk umum. Kita menyiapkan. Di seluruh Aceh? Enggak, di sini. Artinya siapapun yang datang, mereka ada jam waktunya nanti pengajian gratis, silahkan. Kita udah siapkan. Nah, keren. Untuk dapat meningkatkan ini juga Pak ya, pengetahuan dan mengembalikan jati diri Aceh yang sebenarnya. Berarti memang beberapa tantangan-tantangan yang sudah dihadapi dan nantinya sekiranya kan kita kan feeling nih Pak ya. Jadi kayak bakal ada tantangan lagi di kedepannya, apalagi kan tingkatnya internasional Pak ya. Itu bakal banyak sekali orang yang datang ke sini. Pasti. Apakah memang sudah ada direncanakan gitu Pak, rencana strategis untuk dapat membuat tantangan-tantangan ini tuh dapat terrealisasikan dan dapat diatasi? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa pemerintah pusat juga pernah dan mungkin di beberapa media beberapa tahun yang lalu juga pernah dibaca bahwa Aceh akan dijadikan embarkasi haji. Ya, pernah saya. Kita sebenarnya selalu mengatakan bahwa pusat melihat sebelah mata ke Aceh. Tidak, pusat memberi hak. Inilah kesiapan kita. Orang pusat tidak tahu apa yang akan dibangun di Aceh. Tetapi kita selaku orang yang di Aceh, artinya kepemimpinan yang ada di Aceh harus menawarkan inilah tawaran kami. Inilah tawaran kami di Aceh karena kami daerah bersyariat Islam, karena kami daerah Serambi Mekah, inilah yang kami tawarkan. Saya yakin pemerintah pusat karena punya kelebihan di antara pasangan kami adalah kami punya hubungan khusus dengan presiden terpilih ke depan. Nah, itulah yang memudahkan komunikasi. Orang selalu mengatakan, kalau ada komunikasi, punya koneksi, pasti punya solusi. Nah, inilah yang kita punya. Koneksi dan komunikasi. Komunikasi dan solusi, Pak. Pasti punya solusi. Nah, selama ini mungkin kurang komunikasi dan koneksi ke pusat. Makanya Aceh selalu tidak punya solusi. Baik Bapak, terima kasih. Baik saudara, terima kasih telah mendengarkan podcast yang sangat menarik pada hari ini. Aceh menjadi pusat manasik haji terbesar se-Asia Tenggara ini mungkin bagi kalian terdengar agak ambisius, but nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin ya Pak ya. Dan jika ini terjadi, bukan hanya dampak ekonomi yang kita dapatkan, melainkan dampak sosial dan juga spiritual untuk dapat meningkatkan citra Aceh di mata internasional pastinya. Terima kasih Bapak sudah berhadir dan menyempatkan waktunya di sini, sudah ditanya-tanya. Terima kasih Bapak, dan terima kasih juga kepada kalian para pendengar yang sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir podcast kita pada hari ini. Saya Rizky Putri pamit undur diri. Maybe that all I can show. Sorry if there's mistake. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.